memuji Dia, kita tidak bisa menyembah Dia, sia-sia loh, sia-sia semuanya kan. Itu nggak bakalan bisa gitu loh. Jadi di sini saya ajarkan kita, sikap kita benar-benar lah di saat kita mau memuji menyembah gitu. Di gereja kita termasuk kita udah enak nih memuji menyembah, ada musik yang lengkap gitu. Mungkin sebagian orang ya masih ada berpikir, apaan sih itu penyembahanmu gitu loh, berisik banget sih gitu. Pernah saya dulu mengalami seperti itu gitu. Di saya belum bergereja di sini sih waktu itu, saya ya masih di tempat lama. Saya itu memang orangnya di saat memuji menyembah Tuhan itu, saya itu paling gak mau diem, paling tidak mau. Mungkin kalian juga tahu ya di sini ya, pasti suaranya paling besar. Iya kan, suaranya paling besar. Anak saya suka ngomong seperti itu ke saya, cuma saya katakan ke anak-anak saya, itulah bentuk ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan. Itulah ungkapan rasa terima kasih saya kepada Tuhan. Apalagi ya, dari mulai malam pencurahan Roh Kudus dari hari pertama, kedua, ketiga, ini keempat. Ini keempat. Tuhan kasih tanda luar biasa. Gak tahu ya, Bapak Ibu merasakan apa tidak gitu. Saya rasakan. Saya rasakannya seperti apa? Anak-anak muda mau dipakai Tuhan loh. Jadi anak-anak muda ayo gitu loh, jangan malu menyembah Tuhan gitu. Keluarkan suaramu, keluarkan apa yang menjadi, ya istilahnya apa, ganjalan di dalam hatimu gitu. Saya percaya di saat kita praise and worship itu ya, sangat enak loh, sangat indah banget. Ada kelegaan tersendiri di dalam hati. Kita tahu kan kayak Silas dan Paulus ya, yang dimasukkan di dalam penjara. Mereka bukan punya suara yang bagus, tidak sama sekali. Mereka tidak punya suara yang bagus, tetapi mereka punya sikap pujian penyembahan yang bagus luar biasa. Mereka dari hati mereka, dari bibir mereka benar-benar bukan hanya ya istilahnya kata-kata yang manis yang keluar, tapi bukan dari lubuk hatinya gitu. Tetapi si Silas dan Paulus ini, setelah mereka di saat di penjara itu, mereka bernyanyi. Mungkin saat itu mereka ya bernyanyi, bertepuk tangan gitu, karena mereka kan saat itu di dalam penjara gitu. Itu tiba-tiba kan ada gempa bumi di saat mereka memuji dan menyembah Tuhan. Itu gempa bumi. Di saat gempa itu terjadi apa? Roboh. Dinding-dinding yang ada di penjara itu roboh. Sampai penjaga di penjara itu takut semuanya. Mereka mau bunuh diri, mau menusuk pedang mereka ke diri mereka masing-masing. Karena apa? Mereka takut tawanan-tawanan yang ada di penjara itu sudah kabur. Tetapi Silas dan Paulus bilang mereka setia. Mereka tidak mau ya istilahnya kayak kita lihat, oh biar aku nggak dilihat Pak Denny deh, yuk jangan nanti aku suruh doa gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi Silas dan Paulus ini tidak sama sekali. Mereka bilang, bahkan mereka ngomong ke penjaga penjara itu. Mereka bilang, kenapa kamu harus melakukan itu? Kami masih di sini gitu loh. Dia ketakutan kalau para yang di penjara itu semua kabur gitu. Tetapi ya itulah, di saat mereka memuji benar-benar dari hati mereka, Tuhan itu turun. Tuhan turun tangan. Begitu juga dengan Bapak Ibu di sini semua. Dikala kita punya persoalan, datanglah kepada Tuhan. Kita puji, kita sembah Tuhan. Bila perlu bertepuk tangan, bertepuk tangan. Tuhan suruh berlutut. Tuhan pakai tubuh kita ini semua buat kemuliaan-Nya kok. Itu loh. Makanya terkadang kalau saya melihat orang penyembahan masih diam aja gitu, terkadang greget aku tuh muncul gitu loh. Tapi mau ditegur takut gimana gitu. Jadi istilahnya gini loh, kalau kita mau datang ke gereja, masa iya kita datang, duduk, doa, dengar firman, pulang, udah bye gitu aja, enggak toh. Kita dari rumah pun sudah mempersiapkan hati kita. Seperti apa kita nanti mau menyembah Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Saya dulu memang
juga nggak bisa. Pujian penyembahan itu nggak bisa sama sekali. Di waktu saya ditugaskan jadi singer, ya biasa aja nyanyi gitu. Udah biasa aja gitu, yang penting suara keluar gitu. Tapi lama-lama Tuhan kasih pengertian, khususnya buat saya ya. Tuhan kasih pengertian. Tuhan bilang, bukan suaramu yang ku minta, hatimu kamu berikan enggak buatku gitu loh. Dengan rasa itu tersentil rasanya gitu. Akhirnya entah kenapa ya, saya nggak tahu lah saat itu, entah kenapa lah. Saat itu saya itu paling rajin baca Mazmur. Di sanalah saya terbantu. Di Mazmur itulah saya terbantu. Mulai saya belajar untuk memuji, mulai saya belajar untuk menyembah. Jadi saya juga mau, apalagi anak-anak muda di sini ya, kalian harus semangat. Kalian harus lebih semangat dari ibu dan bapak-bapak yang di sini. Kalian adalah generasi penerus yang luar biasa. Kalian pasti Tuhan pakai lebih luar biasa. Ada amin? Anak muda, halo. Ya, jadi saya tahu kalau kita di saat pujian penyembahan itu ada dampaknya buat kita. Musuh dapat kita kalahkan. Musuh itu artinya apa? Bukan musuh istilahnya lagi berantem dia sama Vanes, tidak. Gak seperti itu maksudnya. Musuh itu artinya di saat kita punya problem, punya masalah dalam perekonomian, punya masalah dalam keluarga, kita datang kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Karena di saat kita meninggikan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan atas kita, atas kehidupan kita. Kayak Raja Saul itu diganggu sama roh jahat, tahu ya? Tahu ya? Ini guru-guru sekolah minggu tahu ya? Tapi di saat Saul itu diganggu, yang dipanggil siapa? Daud. Daud dengan kecapinya. Daud juga pemuji penyembah yang sangat luar biasa. Yang dia juga memberikan hidupnya buat Tuhan. Jadi kita juga mau seperti itu, belajar dari Daud, belajar dari Silas dan Paulus tadi. Terus yang kedua, pujian penyembahan itu dapat mempererat hubungan manusia dengan Allah. Setuju ya? Setuju ya semua ya? Amin ya. Allah itu memanggil orang percaya kepada suatu pengenalan yang intim dengan Allah. Ingin supaya umat Allah secara pribadi dapat mengenalnya. Pujian penyembahan itu juga bisa membuat kita lebih bertumbuh dan lebih intim kepada Tuhan. Amin. Amin ya. Yang ketiga, pujian penyembahan itu bisa memberikan kekuatan bagi setiap kita, bagi setiap orang yang percaya. Dulu juga ya, waktu kita fellowship ya, DP3 ya, saya pernah katakan juga, sering saya dapat di dalam doa gitu, tertegur gitu, karena pujian penyembahan itu menurut saya masih kurang banget di kita loh. Masih kurang banget. Apalagi saya sih mau membangkitkan nih anak-anak muda gitu, bangkit menyembah Tuhan gitu, keluarkan suara-suara baru kalian, bermazmur bagi Tuhan gitu. Khusus buat anak-anak muda, saya selalu dapat ini khusus buat anak-anak muda. Ini kan udah hari keempat, besok hari kelima. Saya percaya di saat kita benar-benar datang sujud di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan itu, pasti ada kata-kata baru yang keluar di setiap saat. Pasti ada yang keluar. Terus kita juga harus rajin baca firman. Sekarang baca firman kan gampangnya, di handphone semua udah punya. Semua punya handphone. Kecuali anak-anak sekolah minggu, memang saya larang membawa handphone untuk buka Alkitab. Kenapa saya larang? Biar mereka tahu di mana itu letak perjanjian baru, di mana itu letak perjanjian lama. Karena kalau dia
lihat handphone, gak bakalan tahu mana perjanjian lama, apa aja perjanjian lama, apa aja perjanjian baru. Dia gak bakalan tahu apa namanya. Tapi puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu itu anak-anak yang taat. Bukan karena taat gara-gara guru-gurunya, tidak. Mereka punya kuasa dari Tuhan. Tuhan turun tangan atas anak-anak itu. Dan puji Tuhan juga kami juga guru-guru sekolah minggu ya, mengajarkan anak-anak sekolah minggu menyembah, sikap yang benar seperti apa. Di saat menyembah itu mereka juga kami lihat tidak boleh colek-colek teman-temannya, tidak boleh lempar-lempar teman-temannya pakai kertas. Puji Tuhan, mereka tertib. Anak-anak sekolah minggu bisa tertib. Masa kita di sini nggak bisa tertib memuji dan menyembah? Saya percaya di saat kita memuji menyembah Tuhan itu indah banget loh, intim banget rasanya kita sama Tuhan. Pasti pulang kita itu bawa sukacita yang luar biasa gitu. Ya, saya rindu banget, khusus anak-anak muda, benar. Saya katakan khusus anak-anak muda harus bangkit. Kalian harus lebih bersemangat daripada kami ibu-ibu di sini, daripada bapak-bapak di sini. Kalian itu masih jiwa muda. Kalian pakai jiwa kalian yang muda yang semangat itu harus berkobar. Ya, amin. Enggak panjang sih, sampai situ aja sih. Ya, saya percaya ya. Renungan singkat ini saya percaya. Saya bukan menuduh siapa-siapa, tidak sama sekali. Kita mau belajar bersama-sama seperti apa sikap kita yang benar menyembah Tuhan, seperti apa kita memuji Tuhan yang benar, seperti apa gitu. Dan seperti tadi difirmankan, dikatakan di Ibrani 13 itu, tidak harus dengan bibir yang gimana tuh. Ya tidak hanya istilahnya cuma ngomong aja gitu loh, tapi pelaksanaannya nggak ada gitu. Kita mau semua di sini bangkit jadi pemuji penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yuk saya bangkit untuk berdiri.